Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nuranisa dengan NIM 1903033. Nah, dalam video kali ini saya akan menggabungkan atau merangkum video-video saya dari praktikum 1 sampai praktikum 8. Nah, praktikum 1 yaitu menghubungkan dua komputer menggunakan kabel crossover. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Di sini saya menggunakan kabel cross, gunting, konektor, dan crimping tools. Di sini terdapat urutan warna kabel crossover yang ingin kita gunakan ke dalam konektor 1 dan konektor 2. Nah, di sini saya akan memasang kabel crossnya dengan cara memotong kabel untuk dimasukkan ke dalam konektor sesuai dengan warna yang sudah ditentukan di masing-masing konektor 1 dan konektor 2. Pastikan kabel tersebut sampai ke ujung konektor. Seperti ini, lalu kita printing menggunakan crimping tools. Kemudian masukkan konektor yang sudah diprinting ke dalam port LAN pada komputer. Lakukan pada masing-masing komputer 1 dan 2. Nah, jika sudah seperti ini muncul warna lampu kuning yang menyala, itu tandanya sudah berhasil. Selanjutnya praktikum 2 yaitu menghubungkan komputer dengan switch menggunakan kabel strike. Pertama, kita siapkan kabel strike, konektor, gunting, crimping tools, dan switch. Nah, di sini terdapat urutan warna kabel strike yang ingin kita gunakan ke dalam konektor 1 dan konektor 2. Selanjutnya, kabel strike-nya kita kupas menggunakan gunting. Lalu, kita masukkan ke dalam konektor sesuai dengan warna yang sudah ditentukan di masing-masing konektor 1 dan 2. Seperti ini. Dan inilah hasilnya. Lalu, kita printing menggunakan alat crimping tools. Setelah itu kita sambungkan satu konektor ke switch dan satunya lagi kita sambungkan ke komputer. Dan jika pada switch ada lampu warna hijau menyala, itu tandanya sudah berhasil. Nah, praktikum 3 yaitu tutorial mendapatkan IP address dengan cara ask the following IP address dan obtain IP address, serta langkah-langkah chat dan mengirimkan file menggunakan aplikasi LAN Messenger. Pertama, kita install terlebih dahulu aplikasi LAN Messenger-nya. Setelah itu kabelnya kita sambungkan ke laptop atau komputer, lalu ke switch. Nah, dari switch kita sambungkan ke jaringan WiFi. Selanjutnya kita pilih Open Network, lalu kita pilih Network and Sharing Center, lalu Change. Kemudian kita klik kanan pada Ethernet. Terus kita Properties. Di sini kita mencari Internet Protocol versi 4. Kemudian klik Properties, lalu pilih Ask the following IP address. Kita ketik IP addressnya yaitu 192.168.0.3. Kemudian kita Enter. Di sini subnet masknya itu terisi secara otomatis. Lalu kita pilih OK. Kemudian Close. Lalu kita pilih klik kanan untuk status. Terus kita buka Details. Nah, di sini muncul IP address-nya. Yaitu kita pilih Open Network, lalu kita mencari Network and Sharing Center. Lalu kita pilih Change, kemudian kita klik kanan pada Ethernet, lalu pilih Properties. Di sini kita memilih Obtain IP Address Automatically, lalu kita pilih OK, kemudian kita Close, lalu kita klik kanan memilih Status, lalu kita pilih Details. Nah, di sini muncul IP address-nya dan subnet max-nya yang diisi secara otomatis. Terlebih dahulu kita membuka aplikasi LAN Messenger. Nah, di sini kita akan mengubah namanya. Kita klik Tools, lalu kita pilih Preference, kemudian kita pilih akun. Nah, di sini username-nya kita ketik Nur Anissa. Lalu first name-nya itu Remika 2019. Kenapa Remika? Karena saya mengambil jurusan rekam medis dan informasi kesehatan tahun 2019. Lalu last name-nya itu Nuranisa. Kemudian kita Oke. Selanjutnya, jika sudah aplikasinya berfungsi, maka akan muncul seperti ini, yaitu ada dua nama perangkat yang sudah otomatis terhubung. Nah, cara chatnya itu kita klik 2 kali pada nama yang ingin kita kirimkan chat. Kemudian kita ketik pesan, lalu kita enter. Di sini chatnya sudah berhasil. Yaitu kita klik 2 kali pada nama yang ingin kita kirimkan file, lalu samping emoticon smile kita pilih file yang ingin kita kirimkan. Nah, jika sudah begini, artinya file Anda sudah berhasil terkirim.
Selanjutnya praktikum 4, yaitu langkah-langkah mengganti nama WiFi dan mengkoneksikannya, serta langkah-langkah chat dan mengirimkan file pada aplikasi LAN Messenger. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Di sini saya menggunakan kabel UTP, switch, dan WiFi. Untuk melihat koneksi WiFi, jika berwarna orange berarti tidak ada koneksi internet, dan jika berwarna kuning ada koneksi internetnya. Lalu kita reset dengan cara menekan tombol hitam pada bagian belakang WiFi. Kita tekan lama pada tombol hitam ini, maka dia akan berkedip-kedip. Kita tunggu sampai warnanya berubah menjadi kuning. Nah, di situ warnanya sudah berubah. Setelah itu kita mengganti namanya dengan cara yaitu kita buka WiFi. Lalu kita pilih TP-Link. Kemudian kita konekkan. Lalu kita masukkan pinnya yang tertera pada bagian bawah WiFi. Lalu next. Kita menunggu sampai WiFi-nya terhubung. Nah, jika sudah terhubung, kita masuk ke browser, bisa pakai Chrome atau Opera Mini. Nah, pada address barnya kita ketikkan alamat IP-nya yaitu 192.168.0.1, lalu kita enter. Kemudian akan muncul halaman TP-Link-nya. Di sini ada username dan password. Kemudian orang untuk login, lalu masukkan passwordnya. Setelah kita login, tampilannya seperti ini. Kita klik next, lalu pilih access point, lalu pilih next lagi. Kemudian kita ganti namanya menjadi Rahmayani. Lalu kita hapus passwordnya. Kita ganti menjadi 123456789. Lalu kita klik next. Setelah itu kita next lagi. Lalu kita klik finish. Nah, di sini kita menunggu sampai 100. Setelah WiFi-nya terreset, kita coba untuk login, masukkan password. Lalu klik next. Kita menunggu sampai WiFi-nya terhubung. Kita membuka aplikasi LAN Messenger. Nah, di sini kita akan mengubah namanya. Kita klik tools, lalu kita pilih preference, kemudian kita pilih akun. Nah, di sini username-nya kita ketik Nur Anissa. Lalu first name-nya itu Remika 2019. Kenapa Remika? Karena saya mengambil jurusan rekam medis dan informasi kesehatan tahun 2019. Lalu last name-nya itu Nuranisa. Kemudian kita Oke, selanjutnya jika sudah aplikasinya berfungsi maka akan muncul seperti ini, yaitu ada dua nama perangkat yang sudah otomatis terhubung. Nah, cara chatnya itu kita klik 2 kali pada nama yang ingin kita kirimkan chat. Kemudian kita ketik pesan, lalu kita enter. Di sini chatnya sudah berhasil. Yaitu kita klik 2 kali pada nama yang ingin kita kirimkan file, lalu samping emoticon smile kita pilih file yang ingin kita kirimkan. Nah, jika sudah begini, artinya file Anda sudah berhasil. Praktikum 5 yaitu instalasi jaringan internet menggunakan kabel UTP dan instalasi jaringan internet menggunakan wireless access point. Lalu laporkan IP address yang didapatkan dari masing-masing uji coba. Yang pertama kita siapkan alat bahannya. Di sini saya pakai WiFi, switch, dan kabel UTP. Yaitu terlebih dahulu kita sambungkan kabel UTP-nya ke laptop. Lalu port yang kosong kita sambungkan dari modem ke switch. Jika sudah tersambung, maka lampu switchnya akan berkedip-kedip. Setelah itu kita akan melihat IP address-nya, yaitu kita buka Open Network, lalu pilih Change Adapter, lalu klik kanan pada Ethernet, kemudian kita pilih Status, lalu buka Details. Nah, di sini sudah ada muncul IP address-nya. Selanjutnya kita buka Chrome, lalu kita ketik YouTube. Nah, jika hasilnya sudah muncul seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil instalasi jaringan menggunakan kabel UTP. Yaitu terlebih dahulu kita reset WiFi-nya, lalu kita menunggu sampai lampu warna orange berubah warna menjadi kuning. Setelah berubah warna, kita buka WiFi, lalu kita pilih TP-Link untuk connect. Kemudian kita buka Opera Mini atau Chrome. Lalu kita ketik 192.168.0.1.
Nah, 1 orang untuk login, lalu masukkan passwordnya. Setelah kita login, tampilannya seperti ini. Kita klik next, lalu pilih access point, lalu pilih next lagi. Kemudian kita ganti namanya menjadi Rahmayani. Lalu kita hapus passwordnya. Kita ganti menjadi 123456789. Lalu kita klik next. Setelah itu kita next lagi. Lalu kita klik finish. Nah, di sini kita menunggu sampai 100. Setelah prosesnya selesai, kita buka WiFi, lalu kita pilih Rahmayani. Kita menunggu. Lalu masukkan passwordnya 123456789. Kemudian kita klik next. Setelah itu kita buka Opera Mini atau Chrome. Misalnya kita mencari faktor diabetes mellitus. Setelah itu kita membuka Open Network dan Internet Settings. Kemudian kita pilih Change, kemudian kita klik kanan pada status, lalu pilih Detail. Nah, di sini sudah terlihat IP address-nya. Maka inilah hasil akhir dari instalasi jaringan internet menggunakan wireless access point. Selanjutnya praktikum 6, yaitu mengumpulkan video dari praktikum 1 sampai 5. Nah, caranya itu sama saja seperti yang kalian lihat video sebelumnya. Nah, praktikum 7 yaitu instalasi jaringan client server menggunakan topologi star dengan simulasi di unit yang ada di rumah sakit, yaitu pada 3 unit. Yang pertama unit pendaftaran, yang kedua unit rekam medis, dan yang ketiga unit poliklinik. Pertama kita siapkan alat dan bahannya. Di sini saya pakai switch dan kabel UTP. Selanjutnya di sini terdapat gambaran sistem yang ada dalam rumah sakit. Di sini ada 3 unit, yaitu unit pendaftaran, yang kedua unit rekam medis, dan yang ketiga unit poliklinik. Setelah kita melihat gambarannya, lalu kita menginstal aplikasi LAN Messenger. Selanjutnya kita hubungkan satu kabel ke komputer atau laptop, dan satunya lagi kita hubungkan ke switch yang ada di unit pendaftaran. Jika pada switch terdapat lampu kuning yang menyala, itu tandanya sudah berhasil. Nah, satu kabel kita hubungkan ke switch yang ada di unit rekam medis. Di sini lampunya sudah berhasil menyala. Lalu kabel dari switch kedua ini kita hubungkan ke switch ketiga yang ada di unit poliklinik. Jika pada switch ada lampu seperti ini, itu tandanya sudah berhasil terhubung. Yaitu kita pilih Open Network dan Internet Settings, lalu kita pilih Change Adapter Option. Nah, di sini kita klik kanan pada Ethernet, lalu pilih Properties. Lalu kita mencari Internet Protocol versi 4, kemudian kita klik Properties. Setelah itu kita pilih as the following IP address, kemudian kita ketikkan IP addressnya 192.168.0.3 untuk komputer di unit rekam medis, titik 1 dan titik 2 untuk komputer di unit pendaftaran RI dan RJ, lalu titik 4 untuk komputer di unit poliklinik. Setelah itu kita pilih OK, kemudian kita close, lalu kita klik kanan pada Ethernet, kita pilih status, kita pilih details. Nah, di sini muncul IP addressnya, yaitu 192.168.0.3 untuk rekam medis. Terlebih dahulu kita membuka aplikasi LAN Messenger-nya. Kemudian kita mengganti namanya, lalu kita pilih tools, kemudian preference, kita buka akun. Nah, di sini kita ganti menjadi unit rekam medis. Lalu first name-nya itu tetap Remika 2019. Kemudian kita ganti last name-nya menjadi unit rekam medis. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah terganti namanya. Begitupun komputer yang ada di unit pendaftaran dan komputer yang ada di unit poliklinik. Jika sudah aplikasinya berfungsi, maka akan muncul seperti ini, yaitu ada 3 perangkat yang sudah otomatis terhubung. Nah, cara chatnya yaitu kita klik 2 kali pada nama yang ingin kita kirimkan chat. Kemudian kita ketik pesan, lalu kita enter. Nah, di sini chatnya sudah berhasil.
kita klik 2 kali pada nama yang ingin kita kirimkan file. Lalu di bagian bawah di samping emoticon smile kita pilih file yang ingin kita kirimkan. Seperti ini. Lalu kita pilih open. Nah, jika sudah seperti ini, file Anda sudah terkirim. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Di sini saya pakai 3 WiFi, 3 switch, dan kabel UTP. Kabel UTP di sini berfungsi untuk menghubungkan dari switch ke WiFi. Selanjutnya, satu kabel dihubungkan ke switch dan satunya lagi kita hubungkan ke WiFi yang ada di unit pendaftaran. Nah, jika ada lampu warna kuning menyala, itu tandanya sudah berhasil terhubung. Lalu satu kabel kita hubungkan ke switch dan satunya lagi kita hubungkan ke WiFi yang ada di unit rekam medis. Lampunya di sini sudah berhasil terhubung. Lalu satu kabel kita hubungkan ke switch dan satunya lagi kita hubungkan ke WiFi yang ada di unit poliklinik. Setelah itu WiFi-nya kita reset, kita tekan lama sampai lampunya berubah warna. Nah, di sini lampunya sudah berhasil berubah warna. Setelah terreset, kita buka WiFi, lalu kita pilih TP-Link. Kita masukkan passwordnya 6291051. Lalu pilih next. Kita tunggu sampai WiFi-nya terhubung. Di sini WiFi-nya sudah berhasil terhubung. Selanjutnya kita buka browser, lalu di address bar-nya kita ketik 192.168.1.1, lalu kita enter. Nah, di sini muncul tampilan awal dari TP-Link. Perlu diketahui untuk login di menu TP-Link ini kita tidak boleh menggunakan alamat yang sama. Jadi di masing-masing unit itu IP address-nya berbeda. Lalu di username-nya itu kita ketik admin, lalu di password-nya kita ketik admin. Setelah itu kita login. Kemudian kita pilih next, lalu pilih access point, lalu pilih next. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi unit rekam medis. Lalu kita ganti passwordnya 123456789. Setelah itu kita pilih next, lalu kita pilih next lagi. Setelah itu kita pilih finish. Nah, di sini kita menunggu sampai 100%. Setelah itu kita mengecek koneksi WiFi-nya. Kita buka WiFi, lalu pilih unit rekam medis. Kita pilih connect, lalu masukkan passwordnya 123456789. Pilih next. Kita tunggu sampai terkonek. Nah, di sini WiFi-nya sudah berhasil terkonek. Yaitu kita buka Open Network dan Internet Settings. Lalu kita pilih Change Adapter Option. Lalu kita klik kanan pada WiFi. Kita klik status lalu details. Nah, di sini IP address-nya untuk rekam medis ialah 192.168.1.1. Untuk unit pendaftaran IP address-nya ialah 192.168.0.105. Dan untuk unit poliklinik IP address-nya ialah 192.168.0.1. Kita klik 2 kali pada nama yang ingin kita kirimkan chat, lalu kita ketik pesannya, kemudian kita enter. Nanti akan muncul seperti ini, itu tandanya chat tersebut sudah berhasil terkirim. Yaitu kita klik bagian bawah di samping emoticon smile, kemudian kita pilih file yang ingin kita kirimkan, kemudian kita pilih open. Nah, di sini filenya sudah berhasil terkirim. Nah, praktikum 8 yaitu instalasi sistem informasi rumah sakit pada server, lalu membagi tugas, kemudian menambahkan username dan password tiap unit di rumah sakit, lalu membuka aplikasi rumah sakit berdasarkan unit kerja yang ada di rumah sakit, examnya. Kemudian kita pilih next, lalu next. Kemudian di sini kita bisa memilih tempat file yang ingin kita simpan. Misalnya, saya ingin menyimpan di file E. Kita buka browse.
kita cari file E. Kemudian pilih select folder. Lalu di sini kita bisa kasih nama, misalnya exam. Kita ketik exam, lalu kita pilih next. Kemudian pilih next. Di sini kita hilangkan checklistnya. Kemudian pilih next. Nah, next lagi. Nah, di sini kita menunggu sampai instalannya selesai. Setelah kita install aplikasinya, kemudian kita buka. Nah, inilah tampilan awalnya. Lalu ada dua aplikasi website yang ingin kita jalankan. Yang pertama Apache, kemudian yang kedua MySQL. Lalu Apache dan MySQL kita klik start. Selanjutnya kita buka browser, kita ketik localhost puskesmas. Nah, di sini muncul phpMyAdmin. Kita pilih new. Di sini muncul database-nya. Lalu kita paste puskesmas. Seperti ini. Kemudian pilih create. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan filenya. Caranya yaitu kita pilih import. Lalu kita memilih choose file seperti ini. Kemudian kita mencari filenya. Kita pilih di PC, ada exam. Lalu kita mencari file htdocs. Seperti itu. Kemudian kita pilih puskesmas SQL. Lalu kita pilih open. Setelah itu kita pilih go. Lalu kita menunggu beberapa menit. Nah, di sini sudah berproses memasukkan database puskesmas ke dalam database baru dengan nama yang sama. Nah, di sini sudah terlihat import has been successful finished, yaitu ada 116 queries executed puskesmas SQL. Setelah itu kita kembali ke exam. Kita buka exam, kemudian kita pilih puskesmas. Lalu kita buka aplikasi seperti ini. Kemudian pilih config. Lalu kita cari database. Nah, di sini kita akan mengedit untuk kita jalankan aplikasi websitenya. Setelah databasenya kita buka, akan muncul seperti ini. Kita mengambil username dan password. Lalu kita ambil juga databasenya. Setelah itu kita ketik localhost garis miring puskesmas. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul tampilan awal dari sistem pelayanan puskesmas Wadas. Setelah kita login akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih subdomain, lalu masukkan namanya. Kita ketik RMIK 2019, lalu pilih create. Kita tunggu. Lalu kita scroll ke bawah. Pilih yang 25. Nah, di sini muncul kelas RMIK 2019 tikpan.com. Kita salin, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini akun Anda berhasil dibuat. Lalu kita upload filenya.
Caranya kita buka file, kemudian kita pilih file yang ingin kita upload. Seperti yang kalian lihat di layar. Lalu kita pilih open, pilih yang Puskesmas zip. Nah, di sini sudah berproses mengupload. Nah, di sini kita tunggu sampai uploadannya selesai. Seperti ini. Inilah hasil akhirnya dan ini sudah berhasil. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.